Halo Bapak dan Ibu Kepala Satuan Pendidikan. Tahukah Anda bahwa pada tahun 2022, lebih dari 151.000 satuan pendidikan telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka? Kini, waktunya satuan pendidikan Anda. Mungkin masih banyak pertanyaan di benak Anda tentang kurikulum Merdeka, seperti bagaimana cara mendaftar kurikulum Merdeka, atau apakah saya harus menunggu bimbingan teknis untuk pahami kurikulum Merdeka? Dalam video ini, Anda dapat mempelajari cara pahami dan daftar kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Selama tahun 2022, para pendidik punya teman penggerak untuk memahami dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka, yaitu platform Merdeka Mengajar. Tersedia berbagai referensi dan inspirasi implementasi kurikulum Merdeka lewat berbagai menu di dalamnya. Dan mulai tahun 2023, pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka akan dilakukan di platform Merdeka Mengajar. Hanya butuh 3 tahap untuk melakukan pendaftaran kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar, yaitu persiapan pendaftaran, pahami, dan daftar. Pertama-tama, siapkan 2 hal berikut sebelum pahami dan daftar kurikulum Merdeka. Pastikan akun belajar.id Anda telah aktif untuk masuk ke platform Merdeka Mengajar. Lihat cara mengaktifasi akun belajar.id di bit.ly/panduan aktivasi akun belajar ID. Lalu, unduh platform Merdeka Mengajar melalui Google Play atau akses melalui guru.kemdikbud.go.id/pendaftaran strip IKM pada komputer Anda dan masuk dengan akun belajar.id. Pastikan Anda telah menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar versi 1.25 atau setelahnya. Jika telah melakukan 2 hal tersebut, tandanya Anda sudah siap masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pahami kurikulum Merdeka. Sebelum mulai mendaftar, ada baiknya Bapak dan Ibu memahami terlebih dahulu esensi dari kurikulum Merdeka. Caranya, temukan menu pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka 2023-2024 di beranda platform Merdeka Mengajar dan tekan daftar di sini. Baca penjelasan singkat tentang langkah pendaftaran dan pilih mulai pendaftaran. Temukan nama satuan pendidikan dan tekan daftarkan sekarang. Lalu, tekan pelajari untuk menonton 2 video singkat tentang kurikulum Merdeka hingga selesai. Selanjutnya, pilih opsi awal implementasi kurikulum Merdeka. Ingat, pilihan ini bukan merupakan pilihan final. Untuk kepala satuan pendidikan yang mengampu 2 sekolah berbeda, Anda dapat langsung melakukan proses pendaftaran tanpa perlu menonton video. Setelah Bapak dan Ibu memahami esensi dari kurikulum Merdeka, kini saatnya Anda untuk mulai daftar kurikulum Merdeka. Pendaftaran kurikulum Merdeka terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, lakukan refleksi terhadap kondisi satuan pendidikan. Pada halaman pendaftaran kurikulum Merdeka, tekan pilih di bagian pilih opsi implementasi kurikulum Merdeka. Isi kuesioner kesiapan guru untuk merefleksikan kondisi satuan pendidikan Anda. Dapatkan rekomendasi opsi implementasi kurikulum Merdeka. Tekan lihat rincian hasil kuesioner untuk melihat detail hasil kuesioner yang telah diisi. Anda juga dapat mengunduh rincian hasil kuesioner. Kedua, pilih opsi implementasi kurikulum Merdeka sesuai kesiapan dan kondisi satuan pendidikan Anda. Pilih opsinya, lalu tekan pilih dan selesaikan pendaftaran. Perlu diingat, pilihan akhir opsi implementasi kurikulum Merdeka tetap dikembalikan kepada masing-masing satuan pendidikan. Selamat, satuan pendidikan Anda telah berhasil terdaftar. Tekan lihat rincian hasil asesmen mandiri untuk melihat isian asesmen Anda. Setelah menyelesaikan langkah-langkah pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka, silakan tunggu surat keputusan yang akan diterbitkan oleh Kemendikbudristek di halaman info terkini pada platform Merdeka Mengajar dan laman kurikulum Merdeka di kurikulum.kemdikbud.go.id. Sambil menunggu surat keputusan, Bapak dan Ibu dapat memperdalam pemahaman tentang kurikulum Merdeka dengan mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Terdapat 7 topik rekomendasi tentang kurikulum Merdeka yang dapat dipelajari, namun Anda bisa memulai dengan topik kurikulum Merdeka dan perencanaan pembelajaran terlebih dahulu. Selain itu, Anda juga dapat perdalam pemahaman tentang kurikulum Merdeka dengan baca kebijakan terkait kurikulum Merdeka pada halaman info terkini dan temukan informasi seputar prinsip dasar dan pengenalan kurikulum pada menu pengenalan kurikulum Merdeka. Jika Anda mengalami kesulitan mengakses halaman pendaftaran,
Kunjungi bit.ly/alur pendaftaran KM untuk temukan info lengkap seputar alur pendaftaran. Bapak dan Ibu Kepala Satuan Pendidikan, itu dia tahapan dan langkah persiapan pendaftaran, pahami, dan daftar kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Mari jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk wujudkan pembelajaran berkualitas bagi semua bersama Kurikulum Merdeka. Serentak bergerak bersama Kurikulum Merdeka, pahami dan daftar di platform Merdeka Mengajar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Jelas, sangat jelas. Baik, selamat datang Ibu Teti. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ibu, akhirnya kita bertemu. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai webinar kita pada hari ini, yaitu webinar kolaborasi komunitas belajar IGI Aceh Utara, yang mana kegiatan ini merupakan pendukung implementasi kurikulum Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam santun saya kepada seluruh sahabat semua, Bapak, Ibu, guru hebat yang telah berhadir. Salam kenal dari saya, Sarif Mulai, selaku host pada hari ini dan juga merupakan penggerak komunitas IGI Aceh Utara yang namanya sudah tercantum di PMM. Alhamdulillah, dengan rahmat dan ridho Allah kita ucapkan syukur yang pertama sekali adalah alhamdulillah dan sholawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salam takjim saya haturkan kepada Ibu Teti Wahyuni MPD selaku Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh dan yang nantinya akan menjadi keynote speaker kita pada hari ini, pada siang hari ini. Bapak Kustalani MPD selaku Ketua IGI Kabupaten Aceh Utara dan Bapak Ibu pengurus IGI Aceh Utara yang telah berhadir, serta Bapak narasumber Bapak Dian Haryanto SPDI yang nantinya akan berbagi praktik baik kepada kita terkait tema kita hari ini, yaitu kearifan lokal dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang tidak lupa salam hormat saya kepada Bapak Ibu guru hari ini yang telah berhadir dalam webinar di siang hari ini. Terima kasih pertama sekali saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berhadir. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk mengawali webinar kita hari ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam hati masing-masing agar kegiatan webinar kita hari ini berjalan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak Ibu, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan negara kita, yaitu lagu Indonesia Raya, dan dimintakan Bapak Ibu semua mengambil sikap sempurna. Masih.
Itu tadi kita telah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu boleh kembali ke posisi semula. Marilah kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu acara sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Teti Wahyuni, Kepala BGP Provinsi Aceh, selaku keynote speaker kita pada hari ini. Dimohonkan kesediaannya Ibu memberikan sedikit arahan motivasi bagi kami dalam implementasi kurikulum Merdeka saat ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan nanti menjadi amal jariah bagi kita, bagi Ibu, dan bermanfaat untuk kita. Dan waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Teti dengan hormat. Terima kasih Bu Syarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini bisa berkumpul walaupun hanya tatap menatap di media sosial, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita hari ini masih diberi kesempatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa melakukan berbagai aktivitas kita. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pahlawan, pejuang yang membawa kita ke alam yang lebih Islamiah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah menginjak di bulan Sya'ban ini melakukan amal baik. Ini kolaborasi ya dari komunitas belajar dan IGI Aceh Utara yang luar biasa. Apresiasi dari kami untuk Bapak Ibu yang sudah berhadir, Bapak Ibu panitia, Bapak Ibu narasumber yang melakukan kegiatan ini. Kegiatan yang penuh dengan makna, insya Allah. Memang bukan hal apa yang Islami, tapi ini insya Allah akan mengubah pola berpikir, akan mengubah pola yang selama ini mungkin dilakukan oleh guru kita, akan lebih bertanggung jawab. Bapak Ibu, kurikulum merdeka. Berbicara kurikulum merdeka, sebagian orang menganggap ini adalah kurikulum yang bebas, sebebas-bebasnya. Ini masih ada miskomunikasi Bapak Ibu, masih ada miskonsepsi bahwa ketika belajar melalui kurikulum merdeka boleh memilih hanya 1-2 mapel yang disukai. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian kecil orang Bapak Ibu. Saya yakin yang di sini yang sudah berhadir, saya melihat ini banyak pakar-pakar di sini ya, banyak pakar-pakar yang sebenarnya hanya untuk jadi penggembira atau jadi apa, sebenarnya sudah banyak dipahami. Bapak Ibu, yang menjadi ciri khas dari kurikulum merdeka itu sendiri, yang pertama itu diawali sebenarnya dari asesmen diagnostik Bapak Ibu ya. Jadi ketika guru mau mengajarkan siswa, itu dimulai dengan asesmen. Kenapa? Agar guru itu bisa melakukan hal yang terbaik kepada siswa. Karena fokus dari sebenarnya untuk semua kurikulum, baik dari K13 maupun yang sebelumnya, itu fokusnya ke siswa. Namun di kurikulum merdeka itu lebih. Itu terlihat dari mana? Yang pertama CAPEM. Capaian pembelajaran yang disajikan itu melihat kepada potensi siswa, melihat kepada perkembangan siswa, melihat kepada usia dari siswa itu sendiri, sehingga CAPEM itu bisa berbeda menurut jenjang. Nah, kemudian ketika di pembelajaran juga demikian, ada pembelajaran yang berdiferensiasi, yang artinya apa? Pembelajaran itu melihat kepada potensi siswa juga, melihat kepada karakter peserta didik. Karena kita mau atau tidak, itu di kelas itu pasti setiap siswa itu berbeda pola belajar mereka, berbeda cara belajar mereka. Ada anak yang sambil lari juga bisa belajar, ada anak yang harus duduk manis baru bisa belajar. Sehingga ada pakar yang mengatakan ada yang kinestetik, ada yang auditori, ada yang visual.
dan itu Bapak Ibu di kurikulum Merdeka sampai ke situ diperhatikan agar apa semua potensi anak, semua karakter anak itu bisa kita perhatikan ketika mengajar. Nah, Bapak Ibu tidak ada hal yang mungkin yang dilakukan dalam kurikulum Merdeka ini yang bertolak belakang dengan kurikulum yang sebelumnya. Intinya mulai dari KBK, KTSP, kemudian ada K13, sebenarnya nilai-nilai karakter yang utama itu yang mau ditonjolkan, tetapi di kurikulum Merdeka itu lebih terlihat sampai kepada penggunaan model pembelajaran yaitu yang sekarang disebut suka kita sebut dengan P5 yaitu penguatan proyek profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu ya. Itu ketika mereka melakukan apapun yang menurut tema atau capem yang diinginkan, itu tetap melihat kepada mereka melakukan atau nantinya akan diwujudkan untuk profil pelajar Pancasila. Jadi khas dari kurikulum Merdeka itu yang pertama adanya asesmen diagnostik, kemudian pembelajaran itu lebih kepada pembelajaran yang berdiferensiasi yang di dalamnya ada P5 dan inti dari pembelajaran nanti siswa kita itu bisa mewujudkan menjadi profil pelajar Pancasila atau orang-orang yang berakhlakul karimah. Bapak Ibu ini saya rasa tidak bertentangan dengan kanun kita juga, dengan UU PA itu tidak bertentangan. Dengan syariat Islam pun itu yang diharapkan. Karena apa? Orang belajar itu setelah belajar adanya arah ke positif. Artinya apa? Bukan hanya pengetahuan yang tinggi, tapi juga mempunyai sikap yang baik. Akhlakul karimah dalam kita syariat Islam. Bapak Ibu, kenapa ini harus kita lakukan? Kenapa kurikulum Merdeka ini harus dilakukan? Karena banyak manfaatnya daripada mudaratnya kalau kita lihat. Jadi di sekolah-sekolah apakah di jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, ini penting Bapak Ibu. Jadi ketika berbicara kurikulum Merdeka bukan pembelajarannya itu berbasis IT, bukan hanya itu yang mau dilihat, tapi lebih ke pembelajaran yang mengarahkan kepada khususnya nanti siswa itu menjadi profil pelajar Pancasila yaitu orang-orang yang berakhlakul karimah dan sebelumnya kita guru Bapak Ibu juga bisa bertanggung jawab terhadap pembelajaran. Artinya guru itu sebenarnya juga dari dulu ketika di Undang-Undang Nomor 23 yang menjadi tugas guru itu hanya 3, merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran sesuai perencanaan, kemudian melakukan evaluasi sesuai dengan rencana. Itu dulu bagi sebagian orang mungkin oknum itu hanya tertulis, tapi ketika di kurikulum Merdeka itu bisa dilihat langsung Bapak Ibu, dicontohkan di P5. Ini pun juga beragam yang sudah kita lihat. Ada yang cuman hanya membuat produk-produk tanpa acuannya kepada capem. Sebenarnya kita lihat di capemnya diinginkan apa sehingga nanti yang menjadi tema dari proyek kita apa. Jadi berbeda antara PAUD, SD, SMP, SMA ya. Mungkin itu saya kalau di sini kalau melihat wajah-wajah Bapak Ibu seperti mengajar ikan berenang, tapi tidak seperti itu. Ingin kembali, mungkin ada saudara-saudara kita yang sudah berhadir, yang sebelumnya masih ragu-ragu untuk melakukan kurikulum Merdeka. Ayo Bapak Ibu, saya yakin karena saya sudah melihat itu di program sekolah penggerak. Di sekolah penggerak itu diwajibkan untuk melakukan kurikulum Merdeka dan alhamdulillah terlihat perubahan yang terjadi di guru penggerak. Nah, bagi guru penggerak itu ketika aksi nyata itu mereka juga menggunakan kurikulum Merdeka dan alhamdulillah kita bisa melihat Bapak Ibu dari yang sebetulnya yang diarahkan itu terjadi perubahan baik dari guru itu sendiri maupun untuk siswa. Bapak Ibu, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan merubah pendidikan ini ke arah yang lebih baik? Kami berharap kepada kita semua untuk semua kita punya tanggung jawab yang sama. Bapak Ibu mungkin yang menjadi kepala sekolah, tanggung jawab itu untuk guru-guru Bapak Ibu di dalamnya. Bapak Ibu yang menjadi guru, itu tanggung jawab kita, bukan hanya kepada kepala sekolah,
bukan hanya kepada Dinas Pendidikan, tapi ke yang lebih kuasa nanti kita akan bertanggung jawab. Jadi lakukanlah yang terbaik selagi kita punya waktu sekarang Bapak Ibu. Kami dari Balai Guru Penggerak sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh semua. Ayo yang daerah lain ini, saya melihat ini ada Bu Ros dari Aceh Tenggara kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan Aceh Tenggara nanti semua ini bisa melakukan pengimbasan seperti yang dilakukan oleh IGI Aceh Utara dengan kolaborasi dengan komunitas. Nanti Bu Syarifah, ada Pak Rizky dan lain sebagainya ini bisa boros menjadi narasumber nantinya. Manfaatkan mereka, sudah banyak mereka berbagi untuk seluruh Aceh. Mudah-mudahan bahkan Indonesia ya Bu Syarifah ya. Mudah-mudahan apapun yang Bapak Ibu lakukan itu ada perubahan yang terjadi di pendidikan Aceh khususnya. Bapak Ibu, barakallahu fikum. Alhamdulillah, selamat kepada Bapak Ibu semua yang sudah melakukan hal terbaik. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan-kebaikan Bapak Ibu. Dan bagi guru semua, ayo kita bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Insya Allah rezeki yang kita bawa pulang itu menjadi rezeki halalan thayyiban insya Allah. Dan menjadi penolong kita di akhir kelak nanti. Mungkin dari saya cukup. Ibu terima kasih banyak sekali lagi, apresiasi untuk kita semua yang sudah berhadir. Ayo walaupun sekecil apapun yang kita lakukan insya Allah itu akan menjadi catatan-catatan kebaikan bagi kita bersama. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Teti Wahyuni yang sudah berbagi ilmu ya yang sangat keren pada kita hari ini, memberikan motivasi kepada kita Bapak Ibu guru semuanya. Sangat sulit kita dapati kalau bukan karena momen kesempatan pada hari ini. Walaupun dalam keadaan Zoom, webinar, kolaborasi komunitas belajar IGI Aceh Utara. Baik Ibu, sebelum meninggalkan room pada hari ini, kami mohon kesediaan untuk foto bersama terlebih dahulu, mengingat kita mungkin Ibu dengan kesibukan Ibu yang lain dan tidak bisa stay selama di room ini, kami mohon kesediaan Ibu untuk kita ambil foto bersama. Baik Bapak Ibu, mulai dibuka kameranya masing-masing Bapak Ibu agar kita bisa foto bersama untuk mendokumentasikan kegiatan kita hari ini. Oke, ini ada beberapa yang muncul di slide saya itu hanya 38 ya. Mungkin Bapak Rizky boleh dibantu ya, yang ininya lebih besar, kapasitas untuk grupnya lebih besar. Baik, saya hitung ya Bapak Ibu. Hitungan mundur. 2. Oke, berikan yang lain mungkin literasinya bisa dibantah dengan tangan literasinya Ibu Teddy, mohon. Oke, literasi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Teti yang telah memberikan motivasinya, ilmunya yang sangat keren luar biasa, menjadi semangat baru bagi kami Bapak Ibu guru semuanya untuk terus mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini di satuan pendidikan kita masing-masing. Jika Ibu memang ada keperluan atau aktivitas lainnya, alhamdulillah, semoga Ibu dalam keadaan sehat dan boleh meninggalkan ruangannya. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi. Terima kasih, mohon izin tidak bisa ikut sampai akhir, kebetulan ada kegiatan. Baik Ibu. Selamat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi keynote speaker dari Ibu Teti. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya Bapak Ibu. Nah, acara selanjutnya yaitu ini merupakan acara inti dari kegiatan kita pada hari ini Bapak Ibu, webinar kolaborasi komunitas belajar IGI Aceh Utara, yang mana pada kegiatan berbagi praktik baik ini
nantinya akan dipandu oleh moderator kita yaitu Bapak Rizky Aulia, guru dari Sekolah Penggerak SMA Negeri 1 Matangkuli dan juga selaku Sekretaris Daerah IGI Kabupaten Aceh Utara dan merupakan penggerak komunitas dari IGI Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya nanti narasumber berbagi praktik baik yaitu narasumber kita Bapak Dian Haryanto SPDI. Beliau merupakan guru sekolah penggerak yang sudah mengimplementasikan Merdeka. Nah, dalam hal ini akan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu guru semuanya, dan beliau juga merupakan koordinator dari MGMP SMP se-Kabupaten Bener Meriah, Bapak Ibu. Nah, untuk lebih lanjutnya, waktu dan tempat room ini akan saya serahkan kepada Bapak Moderator Rizky Aulia SPDI yang akan memandu kegiatan webinar kita hari ini. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Saripah Nolai selaku pembawa acara kita pada siang menjelang sore yang berbahagia ini. Terima kasih kepada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bislami dina wa bi Muhammadin wa puji beserta syukur senantiasa kita panjatkan atas dari Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah masih memberikan kesempatan waktu kepada kita semua sehingga kita dapat bergabung pada kegiatan bulan serentak dalam bergerak mengadakan kolaborasi komunitas belajar. Tak lupa pula salawat beriringan senantiasa kita sanjung sajikan atas kepalkuan dan besar baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan berkat perjuangan beliau sehingga kita dapat merasakan betapa indahnya nikmat iman dan Islam serta menanamkan iman dalam pengetahuan kita. Kehormatan Ibu Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh yang telah bersama kita beberapa waktu yang lalu, di mana kita bisa merasakan beberapa hal yang beliau berikan. Semoga nantinya bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pegiat para komunitas belajar dimanapun berada, terutama khusus bagi komunitas belajar IGI Kabupaten Aceh Utara, di mana bagian ini bersamai oleh narasumber hebat kita, yaitu Bapak Dian Haryanto SPDI. Beliau merupakan salah seorang guru yang bertugas di sekolah penggerak pada SMP Negeri 1 Wih Isam Kabupaten Bener Meriah. Semoga nantinya kita dipandu oleh beliau, yang juga saya ikut mendampingi beliau. Terima kasih kepada Ibu Saripah yang memberikan kesempatan kepada saya dan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berhadir di dalam ruangan ini. Semoga kita dapat mengambil pengetahuan dan pengalaman semua yang kita dapat menerapkan di tempat kita masing-masing. Baik Ibu Saripah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Saripah untuk bisa diberikan kepada Bapak narasumber kita. Terima kasih Ibu Saripah. Halo, cek sound Pak Dian, sudah siap ya? Oke, siap Bu, insya Allah siap. Baik. Silakan, boleh dilanjut Pak Dian. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatan salamun ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang menjelang sore ini kita masih memberikan waktu, meluangkan waktu untuk berbagi praktek baik bagi kita semua. Kemudian salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa meneladani beliau dalam kehidupan kita dan juga mendapat syafaat beliau nanti di yaumil akhir nanti. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan
kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Bapak Ibu, saya sebenarnya merasa tidak mampu untuk menyampaikan apa yang ingin sampaikan di sini. Ini terus terang, kenapa saya bisa berhadir di sini? Ini karena Pak Kustalani ini. Pak Kustalani sebagai fasilitator kami di SMP Negeri 1 Hipesam. Ya, kami sebagai sekolah penggerak angkatan kedua yang ternyata Pak Kustalani adalah sebagai salah satu fasilitator kami dalam proses kegiatan menjalankan sekolah penggerak seperti itu. Nah, kemarin beberapa minggu yang lalu saya dihubungi beliau untuk, Pak Dian, bagaimana kalau kita berkolaborasi atau berbagi tentang praktek baik yang sudah sekolah kami lakukan seperti itu. Intinya ini bukan saya sendiri yang melakukan, tapi sekolah yang melakukan seperti itu. Bapak Ibu, di sini judul kita, tema kita terkait dengan saya share screen dulu Bapak Ibu ya. Ya, tema kita tentang eksplorasi kearifan lokal. Ya. Terlempar ya Pak Rizky. Pak Dian. Gimana Bu Saripah? Halo. Pak Dian nih, halo. Kita lihat dulu, sepertinya terlempar. Lempar ya? Kita menunggu sebentar ya Bapak Ibu. Kemungkinan pada saat share screen tadi terpencet apa gitu. Sebentar ya Bapak Ibu, ternyata mati lampu baru saja dikabarin dan kita menunggu sebentar. Beliau sedang mempersiapkan. Mohon maaf. Baik Bapak Ibu semuanya, sekedar pemberitahuan sekaligus menunggu dari Bapak Dian untuk join kembali. Bapak Ibu bisa mengikuti
komunitas belajar IGI Aceh Utara di PMM dan sudah tersedia. Bapak Ibu bisa cari aja di PMM, aplikasi PMM-nya komunitas belajar IGI Aceh Utara. Selanjutnya IGI Aceh Utara juga selain beraktif dalam webinar PMM yang diadakan itu 2 kali dalam sebulan, itu akan ada webinar-webinar rutin yang kami adakan seputar implementasi kurikulum merdeka ataupun terkait materi-materi yang sedang tren pada saat ini seperti aplikasi Canva atau media-media pembelajar video animasi dan pembelajaran berdiferensiasi juga sudah pernah diadakan webinar di komunitas belajar IGI Aceh Utara. Selanjutnya IGI Aceh Utara juga memiliki media sosial YouTube ya dengan IGI Aceh Utara dan Instagram IGI Aceh Utara serta Facebook. Bapak Ibu bisa melihat webinar-webinar series yang sudah kami lakukan dan pada saat ini sudah memasuki tahap ke series 34 Bapak Ibu. Kita masih menunggu kehadiran Pak Dian kembali. Saya sudah kembali. Halo, Pak Dian sudah? Sudah. Oke, baik. Terima kasih Pak Dian. Oke, saya bantu share screen Pak Dian, oke? Ya, Bu. Ya baik, Bapak Ibu, sambil menunggu share screen yang ditampilkan oleh Bu Sarifah. Mohon maaf tadi kami mati lampu, saya menggunakan wifi sekolah yang terlempar. Dan alhamdulillah ini menggunakan hotspot api, jadi bisa langsung. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan pertama tadi bahwasanya eksplorasi tema kearifan lokal ini sangat-sangat penting dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kearifan lokal ini bahkan bisa menjadi turunan dari tema-tema yang lain. Kami di sekolah menerapkan kearifan lokal ini tidak hanya dalam kegiatan proyek, tapi juga dalam proses pembelajaran dan aktivitas kegiatan di sekolah seperti itu. Kenapa kearifan lokal ini perlu dieksplorasi? Karena kita melihat bahwasannya untuk mengeksplor tentang kearifan lokal ini, kita mulai dari hal yang paling besar. Yang paling besar tentu saja dari Provinsi Aceh seperti itu. Dari Provinsi Aceh, salah satu keunikan atau kearifan lokal yang paling global adalah penerapan syariat Islam. Kemudian setelah kita secara Aceh atau provinsi, baru kita masuk ke daerah masing-masing seperti itu. Baik itu budaya, komunitas, dan sebagainya. Oke, next Bu Sarifah. Oke. Ya, jadi kearifan lokal yang kita lakukan di sekolah kami ini kami bercerita ya Bapak Ibu ya, bukan mengajari Bapak Ibu tentang bagaimana kearifan lokal, tapi kami bercerita tentang bagaimana sudah menerapkan tentang kearifan lokal atau praktik baik yang kami laksanakan di sekolah. Ya, menggerakkan warga sekolah tentang kearifan lokal sebagai tema penting dalam kelima. Ya, kita menyadari bahwasannya Indonesia tumbuh dan berkembang dengan kebinekaannya. Keberagaman telah menjadi bagian kehidupan yang tidak dapat dipisahkan, baik itu suku bangsa, budaya, agama. Perbedaan ini menjadikan kita unik dan kehidupan menjadi lebih berwarna. Adanya perbedaan tentu saja memunculkan beragam kearifan lokal, baik secara agama, geografis, ada istiadat, makanan, pakaian, dan kehidupan bermasyarakat. Jadi kearifan lokal akan hilang atau tidak diminati oleh generasi penerus jika tidak kita eksplorasi dan kenalkan. Oleh karena itu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal ada hal yang wajib untuk dilaksanakan. Tidak hanya dalam waktu tertentu dalam pelaksanaan proyek, tetapi juga terlaksana dalam aktivitas proses belajar mengajar sehari-hari. Eksplorasi kearifan lokal akan dapat dikembangkan dalam tema-tema lainnya. Kami melihat pertama dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, ada satu tempat yang mungkin Bapak Ibu juga sudah cukup kenal di Benar Meriah ini, salah satunya adalah Tugu Rimba Raya. Tugu Rimba Raya yang merupakan salah satu ikon dari Benar Meriah dan juga tercantum dalam logo dari Kabupaten Benar Meriah. Nah, Tugu Rimba Raya ini ketika kami melihat kepada anak-anak,
mereka justru sebagian tidak tahu seperti itu, tidak tahu tentang Tugu Rimba Raya itu apa seperti itu. Nah, kemudian kami mengeksplor itu, kemudian kami sampaikan kepada anak-anak. Nah, Tugu Rimba Raya ini memang dia sifatnya kearifan lokal. Tapi ketika kita berbicara tentang sejarahnya, kenapa Tugu Rimba Raya itu hadir, maka larinya kearifan lokal ini justru ke tema kebinekaan seperti itu. Akhirnya kami mengangkat Tugu Rimba Raya itu sebagai tema kebinekaan. Kebinekannya di mana? Yaitu ketika Tugu Rimba Raya berperan sebagai radio menyiarkan bahwasannya negara kita ini masih ada seperti itu. Sebagai penyiar dari radio yang menyatakan sekali lagi Indonesia masih ada. Kemudian kami juga mengajak anak-anak langsung menuju ke tempat radio Rimba Raya yang ada di Benar Meriah ini. Jadi salah satunya Bapak Ibu. Kemudian kearifan lokal yang lain yang saya sampaikan di awal tadi, salah satunya adalah tentang syariat Islam. Kami juga menerapkan program tahsin dan tahfiz di sekolah kami. Bahkan tahsin dan tahfiz ini kami laksanakan secara reguler dari mulai jam 7:30 pagi sampai dengan jam 9. Dari Senin sampai dengan Kamis gitu. Tentu berkonsekuensi kepada jam pelajaran yang akhirnya kami naikkan menjadi pulangnya jam 2:30, kemudian jam 2 seperti itu. Nah, jadi mengeksplor tema kearifan lokal. Kemudian salah satu kearifan lokal yang kami eksplor kembali yaitu tentang bagaimana di Benar Meriah khususnya di dataran tinggi Gayo ini masyarakatnya yaitu bertani kopi. Nah, jadi dari kopi ini memang dia sifatnya kearifan lokal. Memang yang ada hanya di Benar Meriah seperti itu. Di Benar Meriah banyak petani bahkan kehidupan masyarakat itu berdasarkan dari kopi. Tapi dari kopi itu apakah kita mengeksplornya menjadi kearifan lokal? Tidak. Kami justru melihatnya itu sebagai bagian dari tema kewirausahaan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, intinya adalah dari awal ini pembicaraan awal kita adalah kearifan lokal ketika kita mengeksplornya dengan sangat baik, mendatanya, kemudian melihat secara teliti lebih dalam, maka kita bisa menuangkannya ke dalam tema-tema yang lain. Seperti itu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, tidak hanya dilaksanakan dalam berbentuk tema saja, tidak hanya dilaksanakan dalam berbentuk proyek saja, tapi dilaksanakan dalam kehidupan proses belajar mengajar anak-anak di sekolah kita. Kemudian terakhir yang saya sampaikan di awal terkait dengan perkenalan pertama ini, bahwasanya kami juga ketika menerapkan kearifan lokal tentu saja tentang bagaimana budaya di daerah kita masing-masing. Tentu Bapak Ibu dengan kita berada di posisi daerah kita, letak geografis kita berbeda, budaya dari masyarakat kita tentu juga berbeda-beda. Bahkan untuk di sekolah kami khususnya itu budaya masyarakatnya itu heterogen seperti itu. Ada Jawa, Aceh, kemudian Gayo, bahkan di seputaran sekolah kami itu di Simpang Balik Bapak Ibu yang mungkin pernah ke Benar Meriah atau Takengon itu dominan di seputaran jalan ini yaitu dari suku Aceh seperti itu. Kemudian baru berkembang di sekitarnya itu suku Gayo, Jawa dan sebagainya. Nah, tentang keberagaman ini tentu larinya kepada ke tema Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini menarik Bapak Ibu. Kenapa kita harus memperkenalkan tema kearifan lokal? Mungkin bisa slide berikutnya Bu Sarifah. Ya, eksplorasi tema kearifan lokal dalam proyek penguatan profil pelajaran sejarah. Mengapa harus dieksplorasi? Ya. Pertama mungkin banyak anak-anak kita yang kami melihat di sekolah ini justru tidak kenal budayanya. Gitu. Dia yang orang Jawa tidak kenal budayanya, orang Aceh juga tidak mengenal budayanya gitu seperti itu. Kemudian orang Gayo juga bahkan bertutur kata bahasa Gayo, dia juga sudah tidak melakukannya seperti itu. Jadi kami melihat ini sebagai sesuatu yang harus dieksplorasi terkait dengan lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua yaitu tahu tapi tidak memahami tentang filosofinya. Di sekolah kami Bapak Ibu ada kegiatan seni yaitu tentang tari Ratoh Jaro seperti itu. Tari Ratoh Jaro yang dimainkan oleh berbagai suku bangsa di sekolah kami, yaitu mulai dari suku Gayo, Aceh, ya, suku Gayo, Aceh, kemudian ada Padang, itu mereka memainkan tari Ratoh Jaro gitu. Kemudian juga selain itu tentu ada yang berkearifan lokal tentang seperti
tari saman, kemudian tari guel. Nah, dia tidak memahami sebenarnya ada filosofis apa di dalam tari Prato Jaro itu, kemudian di tari guel dan sebagainya. Jadi bahkan di pakaian-pakaian adat yang kita eksplorasi itu, ternyata mereka tidak paham ini bentuk ini fungsinya untuk apa, bentuk ini maknanya apa. Kemudian juga tentang rumah adat Aceh dan sebagainya, itu mereka juga tidak memahami tentang filosofis di dalam kearifan lokal tersebut. Selanjutnya yang ketiga, krisis identitas. Anak-anak kita justru lebih terkadang dengan pengaruh media dan sebagainya justru lebih mengikuti budaya-budaya luar. Ya mungkin seperti Korea, ya kemudian ala Barat, kemudian dan yang paling miris sekarang tentu saja mungkin bisa kita melihat bagaimana perilaku anak kita yang melihat kehidupan yang tidak berdasarkan syariat, terutama di daerah kita. Kemudian yang keempat yaitu acuh apatis atau terhadap kearifan lokal. Mereka kalau kita tanya kepada anak-anak kita, kami melihat di sekolah kami sendiri, ketika ditanya apa saja yang ada di dalam kabupaten kita ini, mereka tidak tahu gitu. Mereka tidak tahu dan mereka seperti tidak penting mengetahui itu. Nah, mungkin Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu atau di tempat-tempat lain juga mungkin menghadapi hal seperti itu. Ya, jadi terhadap kearifan lokal seperti yang saya sampaikan tadi, mereka Tugu Rimba Raya juga misalnya seperti kami misalkan, mereka tidak tahu sejarahnya seperti apa, perannya seperti apa, sementara itu muncul di logo kabupaten kita. Ya mungkin juga masing-masing sekolah kita juga punya logo-logo tertentu. Kemudian apa yang harus dilakukan? Setelah melihat dan menganalisis seperti itu, kami menguatkan tentang kebinekaan. Bahwasanya kita di dalam kehidupan kita di bersekolah ini berbagai macam karakter anak-anak dan sebagainya tentu harus dikuatkan tentang berbagai kebinekaan kita. Kemudian yang kedua, mencari dan menemukan sisi unik dari kearifan lokal dan maknanya. Ada istilah seperti yang mungkin kita kenal, tak kenal maka tak sayang. Kita mungkin tidak tahu, tidak kenal dan tidak paham kenapa ada tarian seperti ini, ada adat prosesi adat seperti ini gitu. Bahkan kita juga misalnya seperti kami di Kopi misalnya, anak-anak ini ternyata tidak paham sekali tentang kopi itu seperti itu. Ya mungkin Bapak Ibu di daerah pesisir, di daerah laut mungkin juga mereka tidak paham tentang bagaimana menjadi nelayan, bagaimana membuat perahu dan sebagainya. Itu kan tentu saja hal-hal yang harus kita gali sisi unik dari kearifan lokal tersebut. Kemudian yang ketiga yang kami lakukan yaitu memberikan pemahaman bahwa kearifan lokal sebagai identitas diri dan bangsa. Kita harus bangga, kami nyatakan kita harus bangga dengan apa yang ada menjadi identitas diri. Terkadang anak-anak kita, terkadang kita juga mungkin merasa tidak percaya diri dengan identitas kita. Ya. Tidak percaya diri dengan apa yang kita lakukan sesuai dengan karakteristik dan keunikan kita. Ada anak-anak yang hidupnya dari kopi misalnya kami. Tapi dia tidak mau ke kebun kopi. Nah, ini kan sesuatu yang sangat lucu dan mustahil ketika kita berada di daerah tersebut, tapi kita tidak mau mengeksplorasi atau melaksanakan itu. Kemudian yang kedua adalah memberikan pemahaman tentang kearifan lokal tersebut. Kemudian selanjutnya, tentunya praktik dan berkunjung ke pusat kearifan lokal. Ini penting. Kami melakukan ini langsung membawa anak-anak ke Tugu Rimba Raya seperti itu, kemudian ke tempat-tempat pembuatan kerajinan kerawang, langsung kami bawa ke kebun kopi, ke kebun kopi yang memang mempraktekkan bagaimana proses pengolahan kopi. Kemudian kami juga membawa anak-anak ke gudang eksportir kopi. Artinya memang kita harus memperkenalkan anak-anak itu langsung kepada tempatnya seperti itu. Jadi ketika kita sudah paham dengan apa yang kita lihat,
Mudah-mudahan itu menjadi peningkatan bagi mereka dalam memahami tentang kearifan lokal. Nah, setelah kami mengeksplor dan kemudian kami yang lakukan, maka hasilnya adalah peserta didik menjadi tertarik dengan kearifan lokal. Yang selama ini menganggap kopi itu hanya sebuah minuman misalnya. Hanya sebuah minuman, tidak mengerti sisi bisnis dan sebagainya, tidak mengerti bahwasanya itu adalah sebuah peluang usaha yang sangat baik, mereka menjadi paham seperti itu. Kemudian ketika misalnya kami membawa anak-anak ke tempat kerajinan kebudayaan seperti pakaian kerawang, kemudian tarian dan sebagainya, anak-anak juga lebih paham tentang makna dari hal itu semua. Kemudian bersemangat untuk mengembangkan kearifan lokal. Kami melihat anak-anak di sekolah sini, baik yang Aceh, kemudian Batak, Sunda, Gayo dan sebagainya, itu ketika kami terapkan misalnya 1 hari berbahasa Gayo seperti itu mereka begitu antusias gitu, ya. Bahkan anak-anak kita yang suku Aceh, Padang apa itu begitu antusias gitu untuk mempraktekkan berbahasa Gayo. Bahkan kami ada ketika melaksanakan proyek itu bagaimana mewawancarai orang tua atau dan sebagainya terkait dengan tugas-tugas proyek tersebut menggunakan bahasa orang yang diwawancarai. Misalnya yang diwawancarai orang Jawa, maka menggunakan bahasa Jawa. Kemudian yang diwawancarai orang Gayo menggunakan bahasa Gayo, dan kalau diwawancarai orang Aceh menggunakan bahasa Aceh. Jadi itu sudah meningkatkan semangat mereka dalam mengembangkan kearifan lokal. Kemudian yang ketiga yaitu bangga dan merasa tidak malu dengan identitas dirinya. Bapak Ibu, di sini kami melihat bahwasanya penutur bahasa daerah atau penutur bahasa Gayo itu semakin berkurang. Jadi oleh karena itu saya tidak melihat itu dalam penuturan bahasa Aceh gitu. Di mana-mana anak-anak di luar sana saya melihat ketika bertemu mereka sangat fasih dan terus melakukan dalam bahasa Aceh. Tapi di daerah kami seperti itu, khususnya dari masyarakat Gayo, justru penuturnya semakin berkurang. Ketika anak-anak dia bahkan suku Gayo asli seperti itu tidak mampu atau tidak mau berbahasa Gayo. Oleh karena itu kami berdasarkan permasalahan itulah kami mengeksplor dan terus menerapkan itu sehingga ada 1 hari menerapkan bahasa Gayo di sekolah ini. Walaupun dengan campur-campur dengan bahasa yang lain itu tidak menjadi masalah sehingga bisa menumbuhkan rasa cinta anak-anak kepada bahasa daerahnya. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu tertuang dalam aturan dan berbagai kegiatan sekolah. Nah, jadi salah satu bentuk dari kearifan lokal yang kami lakukan adalah yaitu menyerahni anak ku tengku guru bahasa orang di sini, yaitu ada prosesi adat yang diterapkan dalam kegiatan sekolah, yaitu sebelum anak-anak itu memulai pembelajaran di tahun ajaran baru, itu badan adat daerah melaksanakan prosesi menyerahkan anak ke guru gitu. Dalam bahasa Gayonya menyerahni anak ku tengku guru. Dan itu efeknya berbeda Bapak Ibu. Mungkin bisa dilanjut Bu Saripah, efeknya berbeda karena kami 3 tahun berturut-turut kami laksanakan prosesi adat itu. Dengan yang tidak dilaksanakan itu rasanya berbeda seperti itu. Orang tua tingkat keikhlasannya juga berbeda ketika menyerahkan anak ke guru, kemudian anak-anak juga berbeda rasanya ketika berkomunikasi dengan guru dan sebagainya. Nanti saya akan tayangkan sedikit video di akhir terkait dengan prosesi adat itu. Oke, next Bu, mungkin. Iya, ya baik, ini Bapak Ibu, jadi ini terkait dengan yang saya sampaikan tadi di awal bahwasannya kearifan lokal ini kan bisa menjadi turunan kepada proyek-proyek yang lain. Di sekolah kami sebagai sekolah penggerak itu sudah melaksanakan 2 proyek. Yang pertama temanya tentang kebinekaan, kemudian yang kedua temanya tentang kearifan lokal seperti itu. Nah, kearifan lokal ini yang kami angkat itu tentang prosesi menyerahni anak ku tengku guru. Dalam prosesi itu yang kami lakukan adalah melihat bagaimana peran orang tua dalam memberikan keikhlasan kepada sekolah, terutama tentang bagaimana anak
memberikan ilmunya, memberikan biaya dan sebagainya. Ini saya mohon maaf Bapak Ibu nih, Bu Saripah mungkin lagi saya coba share screen biar bisa muncul. Ya. Pak Dian, boleh saya bantu share screen ya Pak Dian? Boleh Pak, boleh Pak. Pak Aris boleh. Bu Saripah kayaknya terlempar lagi dia. Ya, di sini juga ini jaringannya agak payah nih Pak. Ya, biar sebentar Pak ya. Sayang kalau peserta nggak bisa lihat. Share chat. Ya, mungkin sebelum lanjut kita lihat apakah ada yang mau atau nantilah mungkin sekalian ya Pak ya. Ya, baik. Slide berapa tadi Pak? Ya. Selanjutnya bagaimana agar berhasil apa yang kita lakukan tersebut dari eksplorasi tersebut? Yang pertama, bagaimana akan berhasil? Yang pertama itu bagaimana kita berkolaborasi dukungan seluruh warga sekolah. Dukungan seluruh warga sekolah ini sangat penting Bapak Ibu. Kita menyiapkan teman-teman kita tentang pelaksanaan dari proyek penguatan profil Pancasila. Ini teman-teman juga banyak terkejut nih Bapak Ibu terkait dengan proyek penguatan Pancasila ini. Jadi kita butuh dukungan seluruh warga sekolah. Kemudian melibatkan komite sekolah, orang tua, wali, dan aparatur kampung. Seperti itu. Ini sangat penting dilakukan karena tanpa dukungan mereka, kita tentu tidak akan bisa melaksanakan apa yang kita inginkan. Ini singkat saja Bapak Ibu karena waktu kita juga semakin mendesak. Kemudian menjalin kerjasama dengan pelaku utama kearifan lokal, misalnya tokoh agama, pelaku usaha pakaian adat, kuliner, tokoh adat, pengusaha, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, bekerja sama dengan pemerintah daerah, ya, Dinas Perhubungan, Kominfo, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Perhubungan ini penting Bapak Ibu karena kami ketika melaksanakan perjalanan ke tempat-tempat tentang kearifan lokal, mereka alhamdulillah menyediakan kendaraan, menyediakan kendaraan secara gratis. Kemudian kalaupun apa mungkin kita memberikan untuk supirnya saja seperti itu. Kemudian dan ini yang paling penting yaitu dukungan finansial yang kuat. Jadi dalam proses pembelajaran ini kami tentu saja di samping dibantu dengan bos kinerja. Nah, bagaimana dengan sekolah yang tidak dibantu dengan itu? Tentu saja mungkin Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan orang tua wali. Nah ini Bapak Ibu dua kegiatan kami. Yang pertama tentang tema kebinekaan, ya, kebinekaan. Yang gambar tadi Pak, yang gambar tadi ya tema kebinekaan, yaitu kami berkunjung ke Tugu Rimbaraya, ya. Kemudian ada yang gambar kedua tadi sudah ditampilkan. Pak Rizky tampil dengan gambar yang kedua Pak. Gambar tadi. Ya, ini dia. Yang itu yang pertama tentang kami berkunjung langsung ke, ya. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana prosesi adat yang dilaksanakan tentang kearifan lokal tadi seperti itu. Selanjutnya Pak Rizky mungkin bisa diputarkan videonya, kalau bisa silakan diklik. Ini video ya? Ya video Pak, yang terakhir video itu. Sebelumnya, yang sebelumnya Pak. Ada muncul nggak? Sebelumnya Pak ya. Di slide 4. Kalau tidak coba saya yang apa ini? Slide 13. Di slide 14 tidak muncul Pak. Iya itu loh Pak. Nah, itu dia. Nggak muncul ya? Penting ilmu muridmu pelajaran murai harapan
seperti selalu. Kegeremu ilmu gelap ni penengonan musim panginjen sesituju muni bukuai singamu mata kemulangkah arakin penona gerabi mangrove mati mata singan digunai ibarat kekuatan kemangik pikul tetap musimu kederi pinil kegerakin penetap batang gerewa ibarat kayu hati rum pemikiranmu sarang ilmu dunia orang agama ngetentu di bahasa Gegerpiku sejarah si temas-temas surat Masanya geremu sempurna Deli bagi gerak ni dunia. Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi dalam proses tema kearifan lokal yang kami lakukan. Yang pertama di situ ada nampak kita lihat rotan diserahkan kepada kepala sekolah. Di sini salah satu filosofisnya adalah bahwasannya dalam proses pendidikan itu perlu ketegasan. Kalau perlu dipukul dengan rotan. Kemudian ada juga tadi diserahkan uang. Itu filosofisnya adalah bahwasanya pendidikan itu tidak gratis. Pendidikan itu butuh uang. Kemudian yang ketiga tadi ada di suap pulut kuning. Diharapkan ilmu yang diberikan oleh guru itu lengket seperti lekatnya kuning seperti itu. Nah itu disaksikan oleh orang tua. Bahkan kalau secara nampak itu bahkan itu menjadi sesuatu yang sangat sakral sekali. Orang tua kami minta izinnya kalau seandainya anak-anak ini kami berikan hukuman terkait dengan pendisiplinan dan sebagainya. Dan ini sudah kami lakukan selama 3 tahun Bapak Ibu. Tidak hanya pada saat kami sudah di sekolah penggerak ini gitu. Tapi dalam sebelum-sebelumnya juga kami laksanakan seperti itu. Pernah satu kali kami tidak melaksanakan itu pola perilaku dari anak-anak itu sangat berbeda Bapak Ibu. Ini kami rasakan sendiri ketika 1 tahun itu kami tidak laksanakan, itu ternyata tingkat kepedulian orang tua terhadap sekolah juga sangat berkurang, kemudian anak-anak juga secara psikologis kurang menghormati guru. Tapi ketika kami laksanakan itu selama kurang lebih 3 tahun ini, itu alhamdulillah ternyata efeknya ada gitu. Nah itu salah satu kearifan lokal yang kami angkat dan itu menjadi tren tersendiri bagi kami dalam proses melaksanakan profil pelajar Pancasila. Jadi terakhir Pak Rizky, statement-nya terakhir. Nah jadi Bapak Ibu kita tentu bisa mengeksplor tema kearifan lokal yang lain sesuai dengan daerah kita. Jadi ini mungkin salah satu dari
tema kearifan lokal kami yang sudah kami laksanakan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan atau bahkan mungkin sangat-sangat di luar harapan Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan ini bagian dari cerita yang bisa kami sampaikan ke kita semua. Itu terutama dari saya pribadi. Ya, itulah mungkin kita bercerita tentang apa yang sudah kami laksanakan terkait dengan tema kearifan lokal. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Rizky untuk memandu. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Dian atas materi baiknya yang telah disampaikan kepada kita semua. Sebenarnya ini harapan kita bersama bisa menjadi pengalaman baik dari apa yang telah Pak Dian lakukan di tempat tugas Pak Dian. Saya melihat tadi ada sedikit gambaran yang menceritakan tentang sejarah, bukan hanya berkaitan dengan kearifan lokal, tapi itu juga berkaitan dengan nasional. Karena kita mengangkat kembali kepedulian kita terhadap masa lalu kita. Maksudnya perjuangan Indonesia itu sangat luar biasa. Hanya saja kebetulan tuh itu di daerah itu di dataran Gayo, tapi itu sangat bermakna bagi kita orang Indonesia. Mungkin hanya itu ya Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, yang ingin bertanya atau ingin mengajukan pertanyaan boleh dituliskan saja di lewat room chatnya, nanti biar kita cover. Atau ada yang ingin bertanya boleh 1 atau 2 dulu di sesi ini. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan boleh lewat room chat atau bisa mengajukan tangannya biar kita persilakan. Tidak ada silakan untuk untuk satu sesi ini 2 pertanyaan kami persilakan untuk Bapak Ibu sekalian. Tidak ada silakan. Ya, kepada Ibu Imelda telah mengangkat tangan. Bu Imelda, jika ingin bertanya kami persilakan. Terlebih dahulu untuk ketika bertanya silakan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Kepada Bu Imelda kami persilakan. Bu Imelda, Suaranya Ibu Imelda belum ini. Silakan Bu Imelda. Belum terdengar Ibu, mungkin aja ada kendala mungkin di mikrofon ininya. Boleh kalau misalnya suaranya tidak keluar, masih belum, Pak Ibu boleh langsung di chat aja mungkin ya, di kolom chat boleh dituliskan. Karena tidak terdengar suaranya Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu lainnya yang ingin bertanya, silakan sambil kita menunggu chat yang akan disampaikan oleh Ibu Imelda. Ingat waktu kita ini ada sekitar 20 menit lagi ya Bapak Ibu sekalian. Jika ada lainnya yang ingin bertanya, silakan raise hand-nya. Ingat waktu yang sangat terbatas.
Silakan Bapak Ibu yang berhadir di sini. Baik Pak Dian, itu Ibu Burhani sudah bertanya. Berikan salah satu contoh aturan yang tertuang pada berbagai kegiatan sekolah. Mohon dijabarkan Pak. Berikan satu contoh aturan yang tertuang pada berbagai kegiatan yang diselenggarakan di sekolah. Seperti itu Pak Dian. Iya, mohon maaf kalau nanti terganggu atau ada terdengar di sampingnya ada suara azan, kebetulan lagi azan zuhur, azan asar. Ya, boleh Pak. Jadi Kita break sejenak juga boleh. kita beri sejenak Pak ya, lagi azan asar. Ya, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Tadi sudah kita dengarkan azan asar. Terkait dengan pertanyaan Ibu Imelda tadi tentang aturan yang ada di sekolah ini mungkin dua yang saya sampaikan, Bu. Yang pertama adalah berbahasa daerah saat hari Kamis, seperti itu. Berbahasa daerah saat hari Kamis, terutama digunakan adalah bahasa Gayo, dan itu sudah kami terapkan. Kemudian yang kedua yaitu memisah kelas laki-laki dan perempuan. Nah, jadi kalau di sekolah kami Pak, terkait dengan mensikapi tentang peraturan atau syariat Islam, kami menerapkan pisah kelas antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki kelasnya khusus laki-laki, perempuan juga khusus perempuan gitu. Mungkin bagi sebagian orang ini terlalu ekstrim atau mungkin terlalu aneh seperti itu. Tapi ternyata setelah 1 semester kemarin kami terapkan itu efeknya luar biasa Bapak Ibu. Tingkat bully, kemudian tingkat pelecehan terhadap perempuan, terhadap anak-anak laki-laki dan perempuan itu sudah sangat-sangat hilang atau sangat-sangat berkurang seperti itu Bapak Ibu. Dan itu sudah kami lakukan. Kami mencoba di semester kemarin kami lakukan itu. Dan ini sudah kami laksanakan di semester kedua ini setelah dievaluasi, itu kami lanjutkan juga peraturan seperti itu. Tidak semua kegiatan anak-anak itu dipisah, tidak semua aktivitas anak-anak itu dibedakan, tapi itu dilaksanakan pada saat kegiatan belajar mengajar. Tapi kegiatan ekskul dan sebagainya mereka tetap kita lakukan bersama-sama seperti itu. Kemudian untuk salah satunya lagi ketika kelasnya dipisah, maka
istirahatnya juga dipisah, gitu. Misalnya dipisah, laki-laki yang perempuan terlebih dahulu istirahat, kemudian baru setelah itu masuk ke jam berikutnya, baru yang laki-laki istirahat seperti itu. Itu terkait dengan kenapa kami lakukan itu. Salah satunya adalah kearifan lokal yang kami eksplor, terutama tentang berkaitan dengan penerapan syariat Islam. Dan alhamdulillah pemerintah daerah, dari dinas pendidikan dan orang tua merasa bersyukur sekali dengan adanya aturan tersebut, sehingga mereka ingin aturan itu dilanjutkan. Salah satu yang paling terpenting adalah poin pemisahan ini adalah ketika materi-materi tertentu, misalnya berkaitan dengan organ reproduksi perempuan, wanita, dan sebagainya, itu guru lebih gampang atau lebih mudah dalam memberikan pembelajaran. Kemudian yang kelas yang laki-laki juga ketika menyampaikan itu, guru lebih gampang bagaimana memberikan pembelajaran yang berkaitan dengan hal-hal tertentu seperti itu. Itu mungkin 2 aturan yang kami laksanakan, yang sesuai dengan kami eksplor berdasarkan tema kearifan lokal itu, seperti itu. Itu mungkin Bu jawaban dari saya. Ya, mungkin Bu Burhan sudah dapat menerimanya. Tadi saya lihat dari kameranya itu Pak Dian, cuman hanya saja suara yang tidak terdengar, cuman gestur wajahnya saja dengan wajah senyuman itu saya lihat Ibu kayaknya sudah bisa menerima Pak Dian. Kalau saya melihat itu sangat menarik ya Pak Dian, mungkin suatu tindakan yang baik yang mungkin menurut daerah tersebut dapat bermanfaat bagi peserta didik dan konsentrasi pada proses pembelajaran yang pada satuan yang Bapak melaksanakan tugas itu. Mungkin ada pertanyaan lain yang bisa disampaikan lewat room chat atau bisa menunjukkan tangannya jika ingin bertanya. Mengingat waktu kita sangat terbatas. Pak Rizky, di kolom chat sudah ada itu pertanyaan dari Pak Siapa ya, Pak? Pamrin ya. Ya. Pak Amrin ya. Oh iya. Iya. Ada itu Pak. Oke, langsung saja Pak ya, saya jawab. Mungkin saya gambarkan bagaimana menjadi ukuran keberhasilan dalam ketercapaian pelaksanaan proyek dengan keberagaman karakter murid. Ya. Kalau yang kami laksanakan Bapak Ibu, terkait dengan ketercapaian itu tentu saja bagaimana kita menerapkan tentang karakter atau nilai-nilai Pancasila yang menjadi target utama dalam kegiatan proyek itu. Tapi sekali lagi kami sampaikan bahwasannya proyek itu kan terus berkelanjutan, saya pikir seperti itu. Tidak hanya misalnya kita laksanakan, hari ini kalau misalnya kita menggunakan tema proyek dengan menggunakan sistem blok misalnya. Dalam minggu ini kita laksanakan proyek tema kearifan lokal. Selesai proyek itu selesai. Kami tidak seperti itu Bapak Ibu. Artinya ketercapaiannya itu langsung kita terus continue kita laksanakan terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Walaupun ke dalam kegiatan proyeknya sudah selesai, tapi itu tagihan-tagihan yang berkaitan dengan tema tersebut akan terus kita lakukan, akan terus kita pantau seperti itu. Terkait dengan keberhasilan tentu saja kita bisa melihat bagaimana anak-anak misalnya terkait dengan nilai filosofis dari pakaian kerawang misalnya. Itu tentu saja anak-anak sudah mengetahui ternyata bentuk seperti ini itu berfungsi atau bermakna sebagai ini, kemudian bentuk seperti ini bermakna sebagai ini. Kami juga ketika misalnya proyek yang ditampilkan di video tadi, kami kan melihat tidak menjelaskan kepada anak-anak seperti itu, tapi anak-anak bisa melihat ketika Dewan Adat Gayo itu menyerahkan rotan, anak-anak dengan tanpa kita beritahu bahwasanya mereka sudah tahu, ini rotan ini biasanya dari zaman nenek moyang sampai dengan sekarang kalau dilihat bagaimana bentuknya tentu untuk memberikan sebuah tindakan kedisiplinan seperti itu. Kemudian seperti tadi ada muncul uang. Uang itu berupa tingkat dengan berkaitan dengan bagaimana sekolah memerlukan biaya. Jadi anak-anak sudah tahu sendiri ketika nanti kan anak-anak kita dalam kegiatan ini kita akan merasakan ini dan kita iuran sekian-sekian. Itu biasanya anak tidak bertanya lagi. Mereka langsung, Pak, kenapa asik kumpul uang saja itu tidak lagi? Karena mereka memahami bahwasanya ketika melakukan sesuatu itu butuh biaya seperti itu. Nah, jadi itu salah satu indikator yang kami lihat keberhasilan kami dalam melaksanakan
proyek kearifan lokal ini. Kemudian ketika ditanya dia tentang Tugu Rimba Raya misalnya seperti itu, mereka sudah tidak lagi tidak tahu, tapi mereka langsung menyatakan Tugu Rimba adalah seperti ini, seperti ini. Jadi dia secara langsung dapat terlihat bagaimana dari perilaku kesehariannya, tapi secara tertulis kita tentu saja ada bahan penilaian, bahan instrumen penilaian yang menjadi tolak ukur bagaimana keberhasilan anak tersebut. Saya kira itu Pak jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Oke, Pak Rizky. Ya, Pak Silakan Juan, ya. tadi pertanyaan Pak Juan yang luar biasa pun dijawab oleh narasumber kita pun yang sangat dahsyat ya jawabannya ya, yang begitu menyentuh. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan oleh narasumber kita ini sangat bermanfaat ya. Ini Pak Dian nih, ada satu lagi nih pertanyaan Pak Dian dari Pak Fauzino ya. Pak Fauzino dia ingin bertanya kepada Bapak untuk mengisi apa namanya itu penyelenggara kami kuliah mana ya Pak? Oh ya Allah. Ini pertanyaan tentang bagaimana cara mengisi umpan balik ternyata. Ya di PM ya Pak. Jadi ada Iya. pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang Bapak berikan terhadap materi yang disampaikan hari ini. Berarti ada apa ya? Ada yang sangat senang ya, luar biasa ya. Alhamdulillah. Pasti tentunya kami ini sangat senangnya karena didampingi oleh Pak Dian ya, selaku narasumber kita yang luar biasa hari ini. Bagaimana nih Pak Dian? Apa kita buka satu pertanyaan lagi untuk sesi kedua deh, merupakan sesi terakhir sebelum nantinya host kita akan bisa menentukan siapa yang apa namanya itu bisa apa, katanya ada door prize ya Pak ya? Nah, itulah katanya ada door prize. Saya kembalikan lah. Kalau memang dibuka satu lagi saya terima, tapi kalau tidak ya mungkin karena waktu juga saya kembalikan ke moderator atau kepada Bagaimana nih Bu Syarifah? Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Silakan jika ada yang ingin bertanya kalau masih ada. Ini ada muncul satu pertanyaan nih Pak di kolom chat dari Ibu Zulinar yang mau bertanya tentang rotan yang merupakan ketegasan. Saya kurang paham itu. Rotan ya. Iya, ini saya teringat Bapak Ibu ya. Saya teringat ketika saya masih kecil-kecil dulu ya, ketika ngaji-ngaji di daerah-daerah atau di pengajian-pengajian, itu gurunya biasanya kalau saya melihat guru saya itu memegang rotan gitu. Memegang rotan yang kalau kita dulu, mungkin kalau saya pribadi dulu pernah mengalami kalau kita main-main itu langsung dipukul dengan rotan itu tangan kita seperti itu. Nah jadi tentang rotan ini secara filosofisnya itu melambangkan tentang ketegasan bahwasanya pendidikan itu tidak boleh main-main. Kalau main-main ini rotan ini yang akan memukul kamu, kira-kira seperti itu. Walaupun kita di sekolah Bapak Ibu nggak kita kejar-kejar juga sih anak-anak dengan menggunakan rotan itu seperti itu ya. Tapi ketika rotan itu Bapak Ibu, kami ruang pengajaran gitu, walaupun di SMP kami ada ruang pengajaran. Di pengajaran itu kami taruh rotan. Begitu melihat itu anak-anak secara psikologis, wah itu yang waktu kita menyerahkan kita ke sekolah ini gitu. Mereka seperti ada rasa tersendiri untuk tidak lakukan kesalahan gitu, padahal hanya sebuah rotan gitu. Jadi karena sudah di awal itu terkait dengan menyerahkan anak ke guru gitu, disumbulkan dengan rotan bahwasanya adalah ketegasan. Jadi anak-anak memang betul-betul ketika melihat rotan itu, aduh ya gitu. Kira-kira ketika mau melihat kesalahan, aduh gitu seperti itu langsung dia merasa bahwasanya kita tidak boleh melakukan kesalahan yang tanda kutip fatal di sekolah. Itu mungkin jawaban saya Bu Zulinar, semoga bisa memberikan wawasan bagi kita bersama. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Tapi sedikit bisa nanya lagi Pak ya? Silakan Ibu. Ini Pak kan, karena kan kita sekarang kalau mengenai lambang sebatang rotan itu untuk ketegasan. Pak tidak akan ini Pak ya, tidak akan menimbulkan sesuatu yang nanti salah digunakan oleh
guru sebagai pengajar, kemudian nanti menjadi apa ya Pak ya? Karena kan yang ikut webinar ini kan nggak semua guru ya Pak ya. Iya, iya, iya. Salah menyampaikan atau salah memahami gitu Pak kan. Karena kan kita sekarang dalam negara kita kan sudah dibuat undang-undang pelindungan anak. Nah, nanti kalau apakah itu nggak merupakan salah satu tindakan bukan sesuatu yang kurang baik gitu Pak. Ini sekedar pertanyaan aja. Bukan berarti kita harus lakukan itu Pak ya. Iya, iya. Iya, sedikit mungkin saya sampaikan ya, tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, rotoan itu hanya sebagai simbol bahwasanya kita perlu ketegasan. Dalam artian kami tidak mengejar anak-anak yang bermasalah itu dengan rotan, itu kan memang secara undang-undang juga kita tidak diperbolehkan, tapi dalam simbol adat di daerah kami, terutama kearifan lokal, itu menjadi hal yang sangat-sangat sakral itu seperti itu dalam proses kehidupan belajar, baik itu di pengajian di daerah-daerah atau di kampung, di pengajian TPA, itu kan selalu ada Bapak Ibu. Jadi anak-anak melihat itu sebagai sesuatu yang menunjukkan kedisiplinan. Begitu melihat rotan, dia teringatnya disiplin, bukan teringatnya dipukul gitu. Begitu melihat itu langsung tidak dia disiplin, bukan teringat dipukul. Jadi kira-kira itu hanya sebagai simbolis saja terkait dengan pelaksanaan kedisiplinan. Itu saja mungkin Bu. Pak, terima kasih Pak. Ya Bu, nah ini mungkin ada pertanyaan, ada jawaban juga. Almarhum kepala sekolah kami selalu memegang tring ya, tring padahal nggak pernah dipakai untuk memukul, tapi siswa sangat segan. Mungkin seperti itulah Bu, filosofisnya yang kami lakukan di sekolah gitu Bu ya, tambahannya. Jadi, terima kasih Bu, mudah-mudahan bisa pemahaman kita. Baik Pak Dian, mengingat waktu pun sudah hampir dekat pada pukul 16.30, karena kita masih ada sesi terakhir, yaitu sesi pembagian advice yang akan disampaikan oleh host kita itu Bu Sarifah Nurullah. Bagaimana Bu Sarifah? Apa advice seperti apa yang ingin disampaikan? Karena semalam saya sudah bertanya-tanya, masih dirahasiakan ya. Oke, baik. Apa ya? Baik Bu Sarifah, ini saya kembalikan kepada Bu Sarifah. Baik, terima kasih kepada Bapak Rizky Aulia selaku moderator dan Pak Dian. Mungkin sebelum saya menyampaikan door prize yang akan saya berikan, mungkin ada statement terakhir dari Pak Dian ya sebelum masuk ke sesi door prize. Silakan Pak Dian yang ingin disampaikan atau mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan. Silakan. Iya, baik Bapak Ibu, kita melihat bahwasanya di zaman sekarang ini tentu saja perbedaan bukan sebagai pemisah, ya. Kita jadikan perbedaan sebagai anugerah. Kearifan lokal adalah identitas yang wajib dipertahankan dan terus disesuaikan berdasarkan kebutuhan zaman. Seperti itu. Guru yang kreatif itu sangat-sangat penting, tapi menghadirkan jiwa guru itu jauh lebih penting daripada guru yang kreatif itu sendiri. Ada banyak yang kreatif, tapi tidak ada memiliki nilai guru. Jiwa guru dalam dirinya itu tidak ada, sehingga apapun yang kita berikan tidak mengena kepada anak-anak kita. Jadi mari sama-sama kita berkolaborasi, menghadirkan jiwa-jiwa guru kita dalam mendidik, sehingga mudah-mudahan generasi-generasi kita, generasi bangsa, khususnya generasi agama, mudah-mudahan nanti bisa memberikan amal jariah kepada kita di akhirat nanti. Terakhir, mohon maaf Bapak Ibu jika apa yang saya sampaikan materi hari ini tidak berkenan atau kurang memuaskan, atau mungkin ternyata Bapak Ibu sudah lebih dahulu memahami apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari berbagi kita, bercerita, semoga mudah-mudahan menjadi amal jariah kita pada hari yaumil akhir nanti. Wallahu a'lam bishawab, mohon maaf jika ada yang berkenan, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Dian yang sudah berbagi praktik baik hari ini tentang kearifan lokal yang ada di Tanah Gayo ya, benar meriah. Saya setuju sekali apa yang disampaikan Pak Dian tadi bahwa penting menjadi guru kreatif, tetapi jikalau sudah kreatif namun tidak ada jiwa gurunya di dalam diri, itu juga akan sia-sia. Artinya sesuatu yang
kita dapatkan kekreatifan kita, dan kita harus menyeimbangi dengan kita layak jadi seorang guru yang semestinya, tidak hanya bermodal kreatif saja, begitu ya. Dan yang mungkin bisa saya petik dari kearifan lokal ya, mungkin saya punya pernah mendengar kita boleh maju ke depan tapi tidak meninggalkan sejarah ya. Itu tidak boleh, kita walaupun kita maju terus dengan penuh teknologi ini, tapi kita tidak boleh meninggalkan sejarah. Mungkin bisa saya ambil dari apa yang disampaikan Pak Dian tadi. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Tadi saya ada kirimkan link umpan balik yang ada di kolom chat, mohon diisi. Dan jika ditanya komunitas belajar yang mengadakan webinar, maka Bapak Ibu silahkan isi dengan IGI Aceh Utara, dengan memilih IGI Aceh Utara. Dan presensi juga sudah saya kirimkan di room chat, dan sertifikat tidak langsung otomatis terkirim karena kami harus seleksi lagi screenshot yang Bapak Ibu kirimkan kepada kami. Jika screenshot tidak sesuai dengan apa yang diminta dalam form, maka sertifikat tidak akan kami kirimkan. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan mengumumkan seperti yang sudah tertuang dalam player, kita ada mengadakan door prize bagi peserta yang terpilih dalam webinar kali ini. Dan tadi sudah saya dapati ya, karena memang kita ajukan penawaran bagi peserta yang bertanya, dan itu yang kita pilih 2 terdepan. Dan di situ tadi ada Ibu Burhan Imelda dan Bapak Juang Tamrin. Selamat kepada Bapak Ibu, dan boleh nanti menghubungi saya melalui WA 0823 6334 4329. Nanti akan kami kirimkan door prize berupa pulsa ya Bapak Ibu ya, pulsa yang akan masuk ke ponsel Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya selaku host. Dan untuk Ibu Imelda dan Bapak Juang Tamrin, silakan nanti bisa menghubungi saya di 0823 6334 4329. Selamat buat Bapak yang mendapat hadiah dan Ibu. Iya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berhadir pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon ampun kepada Allah. Kesempurnaan hanya milik Allah, dan saya akhiri selaku host pada kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, izin live. Boleh, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.